Mengapa manusia perlu beragama? Video ini akan menjawab dalam pandangan ilmu tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan ketenangan, kemudahan dalam hidup, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari keraguan, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani hidup ini. Bagian pertama, eksistensi manusia, filsafat keberadaan. Sebelum manusia mengenal dunia, manusia adalah sesuatu yang tidak bernama, tiada dan belum ada. Dalam bahasa filsafat Islam, kondisi ini disebut sebagai adam, ketiadaan mutlak. Hanya Allah yang bersifat wajibul wujud yang niscaya, yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita yaitu manusia disebut mumkinul wujud, yaitu keberadaan atas izinnya. Para filsuf Islam seperti Ibnu Sina menjelaskan bahwa segala yang ada, termasuk manusia, tidak memiliki eksistensi yang mandiri. Keberadaan kita bergantung, bersifat lemah dan tidak mutlak. Kita ada karena digerakkan oleh Yang Maha Ada. Dan para sufi menegaskan, keberadaan manusia bukan sekadar fisik, tapi pantulan dari cahaya ilahi. Ibnu Arabi menyebut dunia ini sebagai bayangan wujud Allah. Kita seperti refleksi di permukaan air. Ada, tampak, tapi tidak memiliki hakikat tanpa sumbernya. Maka ilmu tasawuf tidak melihat manusia hanya sebagai makhluk biologis, tapi sebagai entitas spiritual yang mengingatkan kita pada Yang Maha Mutlak, yaitu zat yang lebih besar dari semesta ini. Maka, keberadaan kita bukan bukti kekuatan kita, tapi bukti kasih sayang dan kehendak dari Yang Maha Ada. Inilah yang menjadi dasar bahwa hidup bukan kebetulan, tapi amanah, dan keberadaan kita bukan tanpa tujuan. Lalu mengapa kita diciptakan? Bagian kedua, agama hadir bukan untuk membebani, tapi menyempurnakan akhlak. Sebelum menjawabnya, kita perlu melihat bagaimana baginda Nabi Muhammad memaknai misi kenabian sebagai bentuk penyempurnaan agama. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ini menunjukkan bahwa tujuan agama bukan hanya ritual, tapi pembentukan watak dan kepribadian yang selaras dengan nilai ilahiyah. Nabi Muhammad tidak membawa agama sebagai beban, melainkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Iqra, bacalah. Itu adalah panggilan bagi manusia untuk sadar, mengenali jati dirinya, dan memulai perjalanan ruhani. Bagian ketiga, Allah menciptakan makhluk karena cinta, bukan kebutuhan. Dalam sebuah hadis qudsi yang menjadi fondasi ontologis tasawuf, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku mencintai untuk dikenali. Maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Penciptaan bukan karena kebutuhan, tapi karena cinta. Dan cinta inilah yang menjadi rahim bagi keberadaan. Kita ada bukan karena kebetulan, tapi karena kehendak kasih. Ilmu tasawuf menggambarkan Allah bukan sebagai penguasa yang mengandalkan rasa takut, tetapi sebagai kekasih yang merindukan kedekatan untuk dikenali. Bagi para sufi, agama itu bukan tentang aturan ketat untuk mengontrol, tetapi penghubung agar manusia mengenali penciptanya dan memiliki kesadaran akan dirinya. Agama juga bukan pagar yang mengekang, tetapi jalan pulang untuk jiwa yang rindu pada fitrahnya. Bagian keempat, janji primordial manusia. Setiap jiwa pernah bersaksi pada Allah sebelum dilahirkan. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Araf, ayat 172 menegaskan, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan dari sulbi, tulang belakang, anak-anak Adam, lalu Dia meminta mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhan?" Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini.'" Ayat ini dikenal sebagai perjanjian primordial, Mitsaq al-Ruh atau perjanjian jiwa. Dalam konteks ilmu tasawuf, ini sering diartikan sebagai momen ketika jiwa manusia memiliki ikatan batin dengan Allah, yang menjadi dasar kerinduan spiritual untuk kembali kepadanya. Maka tugas hidup adalah mengingat kembali janji itu. Dan agama adalah alat pengingatnya. Bagian kelima,
Manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi juga intuitif. Al-Farabi, sang filsuf Muslim, menyebut manusia sebagai makhluk rasional yang berpikir jernih. Namun, para sufi menambahkan, manusia juga makhluk intuitif yang hidup dengan perasaan. Ia tak hanya merenung dengan akal, tapi juga merasakan dengan hati. Kesadaran spiritual tak cukup lahir dari logika, melainkan dari gejolak hati yang selalu mencari fitrahnya. Karena itu, tasawuf mengajarkan bahwa hati adalah tempat turunnya makrifat, yaitu tingkat kesadaran spiritual tertinggi di mana seseorang merasakan kedekatan batin dengan Tuhan, seolah-olah melihat atau menyaksikan kehadirannya secara langsung melalui hati yang telah disucikan. Jalaluddin Rumi, atau sering disebut Rumi, adalah seorang penyair, sufi, dan ulama besar dari abad ke-13. Rumi melihat tasawuf sebagai jalan untuk mengenal Allah melalui cinta dan hati, bukan hanya logika. Salah satu kutipan terkenalnya yaitu, "Engkau bukan setetes air di lautan. Engkau adalah lautan dalam setetes air." Kutipan ini menggambarkan bahwa setiap manusia membawa potensi ilahi di dalam dirinya, seperti lautan luas yang terkandung dalam setetes air. Pertanyaan seperti, "Kenapa aku hidup?" atau "Kenapa aku ada?" bukanlah tanda kebingungan atau kesesatan, melainkan gejolak batin yang menunjukkan jiwa sedang terbangun. Dalam pandangan Rumi, ini adalah panggilan dari fitrah, dorongan untuk mencari makna sejati dan kembali pada Tuhan, Sang Kekasih. Tasawuf mengajarkan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah awal menuju makrifat, di mana hati mulai menyadari kehadiran ilahi dalam dirinya sendiri. Bagian ke-6. Agama bukan tujuan, tapi kendaraan ruhani menuju Tuhan. Agama hadir bukan sebagai jawaban instan, melainkan sebagai pelita yang menuntun manusia melewati bayang-bayang dunia. Agama bukan sekadar warisan yang diterima begitu saja, dan agama bukanlah tujuan akhir, melainkan wasilah, sarana untuk mencapai makrifatullah, pengenalan yang intim kepada Allah. Dalam tasawuf, agama bukan sekadar aturan atau ritual. Perjalanan spiritual dalam Islam, khususnya dalam pandangan tasawuf, tidak terjadi dalam satu langkah. Perjalanan ini terbagi dalam beberapa tingkatan spiritual. Tingkatan pertama, syariat. Syariat adalah langkah pertama. Inilah pintu masuk menuju jalan spiritual. Syariat adalah aturan lahiriah dalam agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan terkait hukum lainnya. Ibarat fondasi sebuah rumah, syariat menjaga agar tiang-tiang kehidupan kita tetap berdiri tegak. Melalui syariat, seseorang belajar disiplin, belajar taat, dan mulai mengenali mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi ini baru permulaan, baru gerbangnya. Tingkatan spiritual di tahap ini biasanya masih sering dilakukan karena kewajiban, karena takut dosa, atau karena ingin pahala. Tingkatan kedua, tarikat. Tarikat artinya jalan. Ini adalah proses mendidik hati dan jiwa secara lebih serius. Disinilah seseorang mulai memperdalam zikir, memperbanyak tafakur yaitu merenung. Tujuan tahapan ini adalah membersihkan hati dari sifat buruk, seperti iri, sombong, atau cinta pada dunia yang berlebihan. Di tahap ini, ibadah tidak lagi karena takut neraka, tetapi karena mulai merasakan cinta kepada Allah. Solat menjadi lebih dalam. Doa bukan sekadar kebutuhan, tetapi tempat mencurahkan segalanya kepada Sang Kekasih. Tingkatan ketiga, hakikat, yaitu tahapan di mana seseorang mulai melihat kenyataan yang lebih dalam tentang hidup ini. Ia mulai menyadari bahwa di balik segala hal ada kehendak Allah. Ketika senang, ia bersyukur bukan karena dunia, tapi karena melihat kasih sayang Allah. Ketika sedih, ia bersabar karena tahu semua berasal darinya. Di tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengejar dunia, tetapi tentang mendekat kepada Sang Pemilik semesta. Dan puncaknya adalah makrifat, yakni saat seseorang benar-benar mengenal Allah, bukan hanya lewat buku atau ceramah, tetapi lewat rasa di dalam hati. Di sini, ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi kerinduan. Hati menjadi bening seperti cermin, sehingga ia bisa melihat kehadiran Tuhan dalam segala hal. Orang yang mencapai makrifat tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, karena hatinya telah dipenuhi cinta dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain,
justru merasa makin kecil karena semakin mengenal kebesaran Allah. Dalam perjalanan spiritual ini, orang yang hanya berhenti di syariat ibarat baru sampai di gerbang rumah. Padahal perjalanan sejatinya belum usai. Ia masih harus menyucikan jiwa dan melepaskan belenggu ego. Imam Al-Ghazali, dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menegaskan bahwa ibadah tanpa kesadaran batin bisa jadi rutinitas kosong. Namun, ibadah yang dibalut makrifat akan membuahkan kedekatan sejati. Seorang sufi melakukan sholat atau ibadah lainnya bukan karena takut neraka atau mengharap surga, melainkan karena rindu untuk dicintai oleh Allah. Bagian ketujuh, agama sejati melahirkan kelembutan, bukan arogansi. Ilmu tasawuf juga mengajarkan bahwa agama sejati melahirkan akhlak. Seorang yang dekat dengan Allah akan lembut terhadap sesama, tawadu kepada yang lebih kecil, dan semakin jujur meski tidak ada yang melihat. Karena baginya, setiap detik adalah perjumpaan untuk bertemu dengannya. Inilah esensi ilmu tasawuf. Mencintai Tuhan karena Tuhan, bukan karena imbalan. Namun di era modern sekarang, nilai agama memiliki pergeseran. Banyak yang merasa agama tidak lagi relevan. Banyak yang menolak agama karena yang mereka temui seringkali terasa jauh, kaku, dan tidak membawa kedamaian. Mungkin yang mereka temui bukan ruh dari agama itu sendiri, melainkan bentuk-bentuk luar yang kehilangan maknanya. Para sufi selalu berkata, jangan tertipu kulit. Agama itu bukan cuma mengucapkan doa atau melantunkan ayat berkali-kali tanpa tahu arti dan maknanya, tapi tentang mengerti dan meresapi apa yang sedang dibaca dan dilakukan. Agama itu bukan cuma soal menjalankan ibadah setiap hari tanpa tahu tujuannya, tapi tentang pelan-pelan belajar memahami diri kita sendiri, dan kemana kita akan kembali. Agama sejati tidak membuatmu merasa paling suci, tapi mengajarkan untuk lebih mengenal diri, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Mulla Sadra, salah satu filsuf besar Persia, menyebut bahwa eksistensi manusia itu dinamis. Ia bergerak dari potensi menuju aktual, dari gelap menuju terang. Maka agama adalah kendaraan ruhani, bukan kerangkeng untuk menakut-nakuti. Ilmu tasawuf tidak memaksa manusia mengenal Tuhan melalui rasa takut, tapi mengantarnya lewat pengenalan diri. Karena mengenal diri adalah awal dari mengenal asal, dan mengenal asal adalah awal dari perjalanan pulang. Maka pertanyaannya bukan lagi, haruskah aku beragama? Tapi, bagaimana mungkin aku tidak mencarinya, jika hati ini terus merasa kosong, terus merasa rindu akan sesuatu yang lebih luas dari semesta? Di titik itulah agama menjadi kebutuhan batin, bukan beban, bukan warisan orang tua, tapi pilihan yang tumbuh dari kesadaran. Dan di dalam perjalanan itu, tasawuf hadir bukan sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai bagian dari kedalaman ajaran Islam itu sendiri. Ia membantu kita menyelami makna, agar ibadah tidak hanya sampai di gerakan, tapi juga menyentuh hati. Dan agama adalah cahaya yang menuntun kita kembali pulang. Pulang ke dalam diri, mengenal siapa diri kita dan pemilik jiwa. Jika video ini memberi manfaat untukmu, bantu sebarkan kebaikan ini dengan like dan subscribe kanal ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, mencari makna, memahami diri, dan terus berbagi kebaikan pada sesama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.